Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan matematika. Kali ini kita masih membahas tentang bab matriks. Video ini adalah bagian kedua dari pembahasan matriks. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah tentang operasi dan sifat-sifat matriks. Yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks pada umumnya hampir sama dengan sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan operasi aljabar. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Matriks A ditambah matriks B hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Kemudian sifat asosiatif. A plus kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan kurung buka A plus B kurung tutup plus C. Artinya, apabila B plus C dikerjakan terlebih dahulu, maka hasilnya akan sama dengan ketika A plus B dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah memiliki matriks identitas, yaitu matriks 0. A ditambah matriks 0 sama dengan 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Jadi semua matriks apabila ditambahkan dengan matriks 0, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Perhatikan matrik-matrik berikut. Matriks A dengan ordo 2 kali 3, matriks B dengan ordo 2 kali 3, dan matriks C dengan ordo 2 kali 2. Ketiga matriks ini ada yang bisa dijumlahkan, ada yang tidak. Matriks yang bisa dijumlahkan hanyalah matriks yang ordonya sama. Sehingga dari ketiga matriks ini yang bisa dijumlahkan hanyalah matriks A dan matriks B. Matriks A dan C dan matriks B dan C tidak bisa dijumlahkan ya. Yang bisa dijumlah adalah matriks A dan matriks B. Apabila kita jumlahkan matriks A dan matriks B, maka kita tinggal menjumlahkan unsur-unsur yang satu letak. 2 ditambah dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 1. 0 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 5. 7 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 13. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 4 ditambah 3 hasilnya 7, 8 ditambah 3 hasilnya 11. Sedangkan matriks A ditambah matriks C tidak bisa dilakukan ya, tidak terdefinisi. Begitu pula dengan matriks B dan matriks C, karena tidak memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Jadi hanya matriks yang baris dan kolomnya sama saja yang bisa dijumlahkan. Yang kedua adalah pengurangan matriks. Syaratnya hampir sama dengan syarat operasi penjumlahan. Hanya pada pengurangan matriks, tidak berlaku sifat komutatif. Jadi di sini A min B tidak sama dengan B min A. A min B tidak sama dengan B min A. Syaratnya sama ya. Di sini ordonya harus sama, baris dan kolomnya harus sama. Kalau baris dan kolomnya tidak sama banyak, maka dia tidak bisa dikurangkan ya. Contohnya adalah matriks yang terdapat pada contoh di nomor 1. Apabila kita kurangkan matriks A dikurangi matriks B ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sedangkan matriks A dikurangi C atau matriks B dikurangi C tidak dapat ditentukan karena ordonya berbeda. Ya, di sini sifat-sifat yang berbeda dengan penjumlahan adalah bahwa pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Jadi tidak berlaku sifat komutatif, yaitu yang ini ya. Apabila kita kurangkan A min B itu tidak sama dengan B min A. Jadi kalau dibalik hasilnya tidak sama. Selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks atau perkalian suatu bilangan dengan matriks. Jika C adalah suatu skalar dan A adalah suatu matriks, maka hasil C kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan C pada setiap unsur A. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan matriks A sama dengan min 3, 1, 6, 0, min 7, 5.
Maka apabila kita kalikan matriks A dengan skalar 3 menjadi 3A, maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan satu per satu unsur-unsur matriksnya dengan bilangan 3. Min 3 kali 3, min 9, 0 kali 3 sama dengan 0, 1 kali 3 hasilnya 3, min 7 kali 3 min 21, dan seterusnya. Kemudian apabila matriks skalarnya adalah min 1, maka kita kalikan juga dengan unsur-unsur yang ada pada matriks A. Min 1 kali min 3 sama dengan 3, 0 kali min 1 sama dengan 0, 1 kali min 1 sama dengan min 1, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Contoh adalah sebagai berikut. Perhatikan dua matriks ini, matriks A sama dengan 1, 3, 0, 2, min 1, 4. Matriks B adalah 2, 4, min 1, 0, 1, 2, dan 3, 0, 5. Ya, ini adalah contoh yang nanti akan dikerjakan. Ya, sebelumnya kita masuk ke sifat-sifat yang berlaku pada perkalian matriks dengan matriks. Yaitu pada perkalian matriks dengan matriks berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau B dan C-nya dikalikan dulu, maka hasilnya akan sama dengan ketika A dan B-nya dikalikan dulu. Kemudian berlaku sifat distributif, ya. A kali kurung buka B plus C, maka akan sama dengan AB plus AC. Jadi hampir sama dengan sifat-sifat operasi pada bilangan. Operasi bilangan bulat, ya. Operasi pada bilangan aljabar biasa. Ya, baik bulat maupun pecahan sama, dia berlaku sifat asosiatif, distributif, itu sama. Ya, kemudian dia memiliki matriks identitas. Matriks identitasnya adalah matriks yang sebelumnya sudah dijelaskan pada jenis-jenis matriks, ya, yaitu matriks diagonal atau matriks skalar yang unsur-unsur diagonalnya adalah 1. Jadi apabila dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, pada perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif, ya. Kalau operasi bilangan aljabar biasa, dia berlaku sifat komutatif, tapi pada matriks, apabila kita kalikan A kali B, dan kita kalikan B kali A, maka hasilnya tidak sama. Ya, dua matriks dapat kita kalikan jika banyak kolom matriks sebelah kiri sama dengan banyaknya baris matriks sebelah kanan. Ordo matriks hasil ditentukan oleh banyaknya baris matriks sebelah kiri dan banyaknya kolom matriks sebelah kanan, atau seperti ini, ya. Jadi matriks A dengan M kali P dan matriks B yang ordonya P kali N akan sama, hasilnya itu adalah matriks C yang ordonya M kali N. Ya, ini sama, ya. Ya, hasilnya adalah matriks C yang hasilnya M kali N. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah contoh matriks yang bisa dikalikan. Ya, kita lihat matriks yang sebelah kiri ordonya adalah 3 kali 2. Dan matriks yang sebelah kanan ordonya adalah 2 kali 3. Matriks ini apabila dikalikan, maka akan menghasilkan matriks yang ordonya 3 kali 3, yaitu matriks ini. Selanjutnya adalah cara mengoperasikannya. Kita kalikan baris dengan kolom. Jadi setiap baris pada matriks yang ada di sebelah kiri dikalikan dengan setiap kolom yang ada di matriks sebelah kanan. Yang pertama adalah kita kalikan dulu matriks yang sebelah kiri baris pertama dengan matriks yang sebelah kanan kolom pertama. Ya, kita kalikan 3 kali 4 ditambahkan dengan 2 kali min 3. Apabila sudah, kita pindah ke baris kedua. Ya, baris kedua juga dikalikan dengan kolom pertama. Baris ketiga juga dikalikan dengan kolom pertama. Ya, jadi begitu konsepnya. Setiap baris dikalikan dengan setiap kolom yang ada di matriks kedua. Ya. 1 kali 4 ditambah min 2 kali min 3. 4 kali 4 ditambah 5 kali min 3. Apabila semua baris sudah dikalikan dengan kolom pertama, maka kita lanjutkan dengan kolom kedua.
baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 3 kali 1 ditambah 2 kali 5. 1 kali 1 ditambah min 2 kali 5. Kemudian 4 kali 1 ditambah 5 kali 5. Setelah baris kedua selesai, kita lanjutkan ke baris ketiga. Baris ketiga, ya, kita kalikan semua baris dengan kolom ketiga. Mohon maaf, bukan baris ketiga, tapi kolom ketiga. Setiap baris dikalikan dengan kolom ketiga. 3 kali min 2 ditambah 2 kali 0. Kemudian kalau baris pertama sudah, kita lanjut ke baris kedua. 1 kali min 2 ditambah min 2 kali 0. Selanjutnya baris ketiga, 4 kali min 2 ditambah 5 kali 0. Ya, setelah itu tinggal kita hitung hasilnya berapa. 3 kali 4, 12 ditambah 2 kali min 3 hasilnya 6. 3 kali 1, 3 ditambah 2 kali 5 hasilnya 13. 3 kali min 2 ditambah 2 kali 0 hasilnya adalah min 6. Dan seterusnya sampai dengan semuanya sudah terhitung. Ya, dan hasilnya adalah matrik yang ordonya 3 kali 3 seperti konsepnya ya. Jadi ini matrik 3 kali 2 dikalikan dengan matrik 2 kali 3. Apabila nanti ada matrik 3 kali 1 dikalikan dengan matrik 3 kali 1, meskipun dia memiliki banyak baris dan kolom yang sama, tapi matrik seperti ini tidak bisa dikalikan ya. Karena apa? Banyaknya kolom di matrik pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Jadi ini tidak bisa dikalikan. Ya, kalau ada matrik seperti ini dikalikan tidak bisa. Yang bisa dikalikan adalah yang seperti ini. Ya, contoh lain matrik yang bisa dikalikan adalah misalkan seperti ini. Matrik ordonya 2 kali 3. Ini misalkan 3 kali 1. Nah, ini juga bisa dikalikan. Alasannya apa? Karena ini nilainya sama. Ya, nanti hasil perkalian matriksnya adalah matrik yang ordonya 2 kali 1, yang banyak barisnya 2 dan kolomnya 1. Jadi meskipun ordonya tidak sama, tapi kedua matrik ini bisa dikalikan. Sebaliknya, kedua matrik ini walaupun ordonya sama, dia tidak bisa dikalikan. Jadi sifatnya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, begitu ya. Semoga ini cukup untuk memperjelas konsep perkalian matriks dengan matriks. Selanjutnya adalah perpangkatan matriks. Perpangkatan matriks erat kaitannya dengan perkalian matriks ya, karena perpangkatan itu adalah hasil perkalian berulang. Perkalian matriks A pangkat N dengan N lebih dari 1 dan N anggota bilangan asli hanya dapat dilakukan jika A adalah matriks bujur sangkar atau persegi ya. Istilah bujur sangkar sudah tidak digunakan lagi, biasanya kita gunakan matriks persegi. Dan unsur-unsur hasil perpangkatan matriks bukan merupakan perpangkatan dari unsur-unsur A. Ya, jadi bukan unsur A dipangkatkan, tapi perkalian berulang dari sebuah matriks gitu ya. Contoh, A kuadrat sama dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A atau A kuadrat kali A. Dan seterusnya. Contoh, diberikan A adalah suatu matriks. Ya, jadi yang bisa dipangkatkan adalah matriks persegi saja ya. Kalau matriks yang bisa dikalikan tapi dia bukan matriks persegi, maka dia tidak bisa dipangkatkan. Yang perlu digarisbawah, dia adalah matriks persegi. Sedangkan kalau perkalian matriks itu boleh tidak sama, yang penting tadi ya, kolom pada baris matriks pertama sama dengan kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Tapi kalau perpangkatan itu dia juga perkalian tapi harus matriks persegi. Contoh adalah ini ya. Matriks A unsur-unsurnya 2, 4, 1, 3 ya. Dia merupakan matriks persegi karena barisnya 2, kolomnya 2. Ya, ini bisa kita pangkatkan, tapi cara memangkatkannya bukan misalkan A kuadrat itu bukan 2 kuadrat, 4 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat, bukan seperti itu ya. Tapi mengalihkan matriks A dengan matriks A begitu. Jadi kalau misalkan A pangkat 2 berarti A kali A. A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A. Ya, misalkan seperti ini, berarti kalau A kuadrat itu sama dengan matriks, kita tuliskan ulang 2, 1, 4, 3
dikalikan dengan 2, 1, 4, 3. Ya, seperti ini ya, dan seterusnya. Nanti kita kerjakan dengan konsep perkalian matrik. Dengan matrik. Ya, 2 kali 4 nanti baris kali kolom ya. Ya, seperti ini. Jadi bukan 2 kuadrat, 4 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat, tapi ditulis berulang lagi menjadi seperti ini. Dan nanti tinggal dikerjakan saja hasilnya berapa. Ya, untuk A pangkat 3 juga sama seperti ini ya. Nanti kalau misalnya ditanyakan A pangkat 3 berarti tinggal A kuadrat kali A. Selanjutnya adalah latihan soal. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami materi ini, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Ada 6 soal yang sudah disediakan, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan operasi dan sifat-sifat matrik. Terima kasih sudah menyimak dan belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.